Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Jadi setelah lelaki itu bertanya tentang masalah ihsan, kemudian lelaki itu bertanya tentang masalah sah. Qala berkata ar-rajul, ya lelaki, fa akhbirni, maka ceritakanlah nih kepadaku anis saat tentang waktu datangnya kiamat. Saah itu kiamat. Kenapa kiamat itu dinamakan saah? Karena di saat itu ketika terjadi kiamat, waktunya itu tiba-tiba. Maka disebut saah itu kan. Sesaat tiba-tiba langsung. Kenapa? Semua manusia, semua makhluk seluruhnya itu mati di tempatnya masing-masing dengan jeritan pertama, dengan satu jeritan. Malaikat Israfil, kata Allah, tiup, langsung seluruh makhluk yang mempunyai ruh mati. Sehingga ya kalau seandainya ada orang lagi makan pun itu langsung mati. Kalau sudah ditiup sangkakala malaikat Israfil, langsung lagi makan ya mati seluruhnya, satu tiupan malaikat Israfil. Saking kan digambarkan kedahsyatannya terjadinya kiamat itu, bayi lagi digendong sama ibunya pun saking kagetnya terjadinya kiamat itu, dahsyatnya kiamat itu, lepas dan bayi itu menjadi kerut, menjadi aki-aki abubahan, saking terjadi dahsyatnya kiamat. Memang ya pasti terjadi gitu kan. Dan masalah waktunya kata Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minasaya. Kata Nabi, yang ditanyakan tentang waktu datangnya kiamat itu tidak lebih tahu daripada saya. Artinya ya kita ini enggak tahu, kata Rasul. Kita ini kapan datangnya kiamat itu enggak tahu, waktunya enggak tahu. Sebenarnya sama enggak tahu. Gitu kan. Semuanya enggak tahu. Ya kan kata Rasul, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah itu ilmu sa'ah, tahu tentang masalah kiamat. Hanya Allah saja yang tahu tentang kiamat. Tapi memang menurut yang sebenarnya itu, sesungguhnya Allah tidak menahan kepada Nabi hatta atla'ahu ala kulli ma abhama, kecuali memang melainkan ya kata Allah diperintahkan untuk disampaikan, kata Allah untuk disimpan sebagian, enggak semuanya disampaikan. Ada yang sebagian disimpan seperti masalah kiamat, yaitu Allah tahu, Allah memberitahu kepada Nabi tapi enggak disampaikan, dirahasia menurut kaul hak. Kata lelaki itu, qala, kemudian berkata, apa akhbirni an amaratiha, ceritakanlah tentang masalah ciri-cirinya. Ciri-ciri apa? Kiamat. Ciri-ciri datangnya kiamat, sebelum terjadi kiamat. Ciri-cirinya apa sebelum terjadinya kiamat? Kata Nabi, qala antalidal amatu robataha. Jadi hendaknya melahirkan seorang amat, hamba sahaya, robataha, pada sayyidnya.
pada sayyidnya. Artinya gini, ini menginayahkan bahwasanya banyak budak-budak itu kan melahirkan anak dari tuannya. Jadi kan dulu kan emang di zaman perbudakan itu kan boleh si tuannya itu sayyidnya itu istilahnya ya suka-suka gitu. Jadi yang kemarin viral itu masalah hamba sahaya itu kan jadi nggak harus nikah itu nggak harus ijab qabul langsung, diibaratkan seperti budak. Kan ini masalahnya kita nggak ada budak. Kalau dulu masalah budak ya kalau sayyidnya pengen ya udah dimiliki sama sayyidnya. Lahirlah anak. Nah, anaknya ini jadi sayyidnya Ahmad. Kenapa? Ini anak dari sayyidnya. Maka ya disebawah anak. Ibu itu disebawah anak. Kenapa? Anak ini anak tuannya. Nah itu. Ya dulu memang terjadi ya. Udah ciri-cirinya seperti itu. Ya pasti memang otomatis. Nabinya juga akhir zaman otomatis. Ya umatnya juga umat akhir zaman. Kan? Nah itu. Ada juga mengatakan apa? Sebagian ya anak kepada ibu itu dijadikan budak. Dijadikan itu ciri-ciri. Ciri-cirinya. Kemudian kata Nabi wa antarul hufatul uratu alatu ri'a asai. Dan hendaklah kamu melihat hufatu, apa hufat? Orang-orang yang enggak beralaskan kaki dan yang tidak berpakaian. Nah, artinya yang memang orang ini tidak mulia, seorang biasa budak angon lah gitu kan. Enggak pakai sendal, biasa enggak pakai baju. Enggak ada kemuliaan. Dan orang-orang yang fakir, penggembala kambing. Kenapa Nabi ini menyebutkan? Maksudnya apa? Karena ini maksudnya ya tatawalu nafil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba membangun gedung yang mewah-mewah. Artinya gini. Jadi yang dimaksud Nabi itu bahwasanya orang yang dulunya rendah martabatnya itu nanti jadi pembesar-pembesar. Jadi big boss sehingga membangun gedung-gedung. Ya kayak mohon maaf kayak di Dubai. Dubai itu dulunya orang kampung. Sekarang gedungnya pencakar langit. Nah itu sudah ciri-cirinya. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi. Gitu kan. Di Dubai orang-orang palingnya dua suku membangun negara, gitu kan, dibangun negara. Ya dulunya orang kampung, budak angon, orang angon, tapi keturunannya jadi tafakhur, membanggakan gedung julang tinggi. Nah itu. Bahkan perlu diketahui di zaman Nabi itu bahwasanya membangun gedung itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Bahkan bangunannya rumahnya itu qasiron, sangat ya pendek lah. Biqadril hajat, sesuai kebutuhan. Bahkan ya, Hasan Basri itu pernah. Hasan Basri itu seorang tabi'in. Kata Hasan Basri, kuntu ana murhik. Aku itu dalam waktu itu dalam keadaan kecil. Aku masuk di rumahnya istri-istri Nabi Muhammad SAW di zaman Khalifah Sayyidina Utsman.
itu atapnya itu ya bocah kecil ya, Hasan Basri masih kecil, atapnya itu masih kesampe, berarti otomatis kan pendek banget. Itu istri-istri Nabi, rumahnya istri-istri Nabi, atapnya masih ke jangkau. Nah itu ya memang sudah akhir zaman ya kan, ya nggak masalah. Ya jadi ya udahlah, yang udah akhir jam, ini ciri-cirinya. Yang mesti kita perlu dihancurin aja nih supaya nanti kiamatnya itu ya bikin kacau lagi kan itu. Ya sejalannya aja. Memang sudah diisarahkan oleh Nabi, ciri-cirinya demikian. Nanti deket dengan ya datangnya kiamat. Jadi memang ya kalau masih banyak itu sih insya Allah itu kan masih banyak. Ya memang kalau masalah kiamat itu pasti terjadi, pasti gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwasannya ciri kiamat itu ada ciri kiamat sugro, ciri kiamat kubro. Sugro itu kecil. Ciri kiamat sugro itu gimana? Cirinya dicabutnya ilmu dengan meninggalnya ahli ilmu, ulama-ulama. Nah itu ciri-ciri kiamat sugronya itu. Ulama pada kemarin berapa ulama yang meninggal di Banjar, ya kan, terus di Sarang banyak ulama yang meninggal kemarin, ada 7. Itu ciri dicabutnya ilmu. Ya yang ada ya kita ini yang cere-cere, ya, ngajinya juga seminggu sekali, keselang sip. Ya Allah, itu kan. Nah orang-orang ya itu Allah mengangkat ilmu itu bukan ilmunya yang diangkat, tapi ahli ilmunya yang diangkat, dijemput oleh Allah. Pada disuruh pulang ya pulang kekasih ya Allah. Orang ahli ilmu pada pulang ke rahmatullah. Sebab ilmu itu ya kan haliah yang nempel ke orang, berarti orang itu alim. Ya kalau dicabut ya ilmunya hilang, diangkat. Ahli ilmu. Ya, ya tempat kita rujukan gitu ya orang-orang ahli ilmu. Pas'alu ahlal ilmi ingkun ahlal zikri ingkuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Ya para ulama jadi rujukan kita. Itu kan. Jadi kita jangan menafikan ulama. Kenapa? Karena kalau kita menafikan ulama, niscaya ya ilmu kita itu ya amburadul, setan jadinya. Gurunya jadi setan. Karena kita langsung misalkan, wah saya ini langsung dari Rasul. Emang kamu hidupnya zaman berapa? Sekarang Rasul zaman berapa? Tentulah melalui ulama. Perlu adanya silsilah. Perlu adanya rantai ilmu dari guru. Nggak boleh kita menyebutin dari Rasul ini. Soalnya Rasul gini. Iya kamu tahu dari ini dari siapa? Masa langsung Rasul ngajarin ke kamu? Enggak. Berarti enggak ke ulama, ke guru-guru. Oh, Pandri ngaji arba'in dari mana? Langsung dong dari Rasul. Rasul emang di mana pesantrennya coba saya gitu kan. Ya kan harus ada silsilah. Ini perlunya silsilah. Maka ya kan gitu. Barang siapa orang yang tidak ada guru, maka gurunya yaitu jadi setan, kesetanan orangnya jadinya. Kesetanan, ngebidahin, ngapirin, kesetanan jadi orangnya. Kalau orang yang ada guru, ada silsilah, orangnya adem, santai. Sebab emang Rasul itu ajarannya toleran, santai orang-orang ilmu.
Karena ada silsilah, penuh lemah lembut. Jadi bukan gurunya setan, bukan. Jadi kesetanan orangnya. Itu penuh rahmannya. Jadi ya gitu, perlu adanya tawasul, perlu adanya silsilah ya gitu, supaya kita tidak sombong karena ada guru. Nih guru ini yang ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini. Terus itu. Kalau nggak ada guru, pasehu seton, kesetanan. Nah itu ciri-cirinya. Apalagi banyak gempa bumi, ciri-ciri kiamat. Kecil, banyak fitnah, banyak perzinahan, banyak peminum miras itu kan, banyak beriba, banyak orang yang menyakiti kedua orang tua, banyak orang yang terang-terangan maksiat. Itu ciri-ciri kiamat. Dulu dia cerita itu kan, cerita orang tua kalau lagi wakuncar, ceweknya itu waktu kunjung pacar biasa ngelancong ya kan, itu ceweknya itu di dalam rumah, yang ngelancong yang cowoknya di luar rumah. Itu kalau ngedengar suaranya itu minta ampun, Allah senangnya gitu kan, senangnya gitu. Kalau sekarang kan beda, terang-terangan kan gitu, ninja dijungkringin itu kan, nempel, enak cowok ngerem ya kan, aduh tajahur itu tajahur terang-terangan mak siat. Itu ciri kiamat, ciri-ciri kiamat. Menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan amanat, itu kan, sedikitnya amar ma'ruf nahi mungkar, sedikit. Ya orang itu cuek-cuek. Ya seenggaknya kan gitu, nggak bisa nahi mungkar, ya amar ma'ruf sama saja. Amar ma'ruf itu ya nahi mungkar amar ma'ruf. Kayak kita gitu, contohnya gimana? Kita ngajak ke jamaah, Pak Andri, jamaah, ayo kita ngaji malam Kamis. Itu kan amar, otomatis nahi mungkar. Yang tadinya maunya tadi apa istilahnya mau maksiat diajak Pak Andri, berarti nahi mungkar, dicegah kemungkaran. Ngaji. Ya kan? Jangan saling menyalahkan. Oh, dia mau nahi mungkar terus, amar ma'rufnya. Ya enggak lah, dia nahi mungkar otomatis amar, ngelarang maksiat berarti ngajak kebaikan. Ngajak kebaikan berarti ngelarang maksiat kan? Sama-sama saja. Jadi kan? Ayo jamaah sholat, berarti melarang meninggalkan sholat. Otomatis nahi mungkar juga. Amar ma'ruf nahi mungkar amar. Memang nanti memang ada uraiannya. Prosedur nahi mungkar itu memang harus ada ilmunya. Prosedur nahi mungkar harus ada ilmunya. Kenapa? Kalau tidak didasari ilmu, kata Imam Ghazali gitu, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya gitu menjelaskan, kalau nahi mungkar dicegah langsung. Kalau orang misalkan dicegah langsung, kalau mengakibatkan fatal, itu salah nahi mungkarnya. Salah nahi mungkar. Kan gitu. Jabulai, digebukin, pakai kudung, oh enggak, apa sih Islam gini, kan fatal jadinya. Harus ada ilmu, harus ada ilmu. Ya itu memang prosedur nahi mungkar. Imam Ghazali itu ngebahasnya, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya gitu, nahi mungkar. Kalau mengakibatkan, ya nggak apa-apa, nahi mungkar sedikit-sedikit.
seperti fikih dakwah, diterapkannya fikih dakwah nahi mungkar itu. Ayo, ya udah jangan zina, nongkrong aja. Jadi nggak maksud ngebolehin nongkrongnya, tapi yang penting zinanya jangan. Mulai, ayo kita sholat, jangan nongkrong mulu, kan perlahan. Jadi orang itu nggak kabur nantinya, nggak aral. Kan orang awam itu takolubnya cepet, asra'ut takolub, cepet aralnya. Kalau langsung digetak langsung, itu harus ada, tapi harus ada L. Ya orang-orang yang memang di lingkungan misalkan di organisasi amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus ada ilmunya. Jangan memang amar ma'ruf dia ngebelain yang salah, yang enggak juga kali. Enggak boleh ngebelain yang salah, ngebelain itu yang benar. Ya nahi mungkar juga harus ada ilmunya. Sedikit amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh. Nah, ciri besarnya itu sebagainya adalah munculnya Imam Mahdi. Itu keturunan Nabi Muhammad. Namanya sama, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu Imam Mahdi. Dia orang soleh. Tapi dia itu enggak ngakui Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu Mekah Madinah itu sekejap netra. Mekah Madinah, Mekah Madinah. Itu cirinya nanti. Langsung ini ciri Imam Mahdi. Dinobat di baiat antara Hijri Ismail. Langsung di baiat ini Imam Mahdi. Ya Allah alam. Tapi memang itu cirinya Imam Mahdi. Berarti kalau udah Imam Mahdi turun, muncul, itu tanda kiamat kan? Artinya ya udah mulai deket tuh kalau Imam Mahdi. Kalau di YouTube itu memang ya wallahu alam sih, namanya juga orang yang pengen itu ngerame-ngeramein, ya kan? Ya pasti memang apa istilah itikat kita itu pasti muncul, itu kan? Wallahu alam apanya. Kalau ya yang di YouTube itu Imam Mahdi muncul ini gitu, ini Imam Mahdi ini gitu. Ya salah, pengen banyak yang dilihat aja, pengen keuntungan. Wa khurujud dajjal, muncul dajjal. Dajjal itu anak Cina, anak Cina. Muncul, disitulah perang dengan Imam Mahdi, pasukan Dajjal dan Imam Mahdi, genjatan perang. Kemudian turun Nabi Isa, cirinya juga turun Nabi Isa turun dari langit. Kan Nabi Isa nggak mati, Nabi Isa itu nggak mati, nggak disalib, tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit. Setelah tadinya mau di penjara, mau ditangkap, ada salah satu muridnya yang khianat, kemudian diserupakan wajah Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian Nabi Isa turun, nah itu tanda kiamat gede. Nah di situ subur semuanya. Islam jaya waktu itu. Pada waktu itu Islam jaya. Kenapa? Orang-orang yang dulunya menuhankan Nabi Isa ditobatkan, jangan itu, jadi diperbaiki ketauhidannya, jangan menuhankan saya ini, yaitu Nabi Isa tugasnya itu nanti. Nah setelah Nabi Isa wafat, banyak yang murtad lagi, banyak yang murtad. Yang ada imannya itu Allah menurunkan angin. Yang ada imannya itu kalau ketiup langsung, kalau kehirup angin tersebut meninggal orang-orang yang ada imannya. Berarti yang mengalami hancurnya bumi ini dengan kiamat orang murtad, nggak ada orang mukmin, nggak ada orang
Orang-orang yang coba nggak ada yang mau sujudnya, yang nggak mau iman, udah dihancur. Ya kan kalau kayak gini kan, ya asa jauh kiamat kan ngaji gitu kan, sholat berjamaah jauh kayaknya kiamat. Nah itu ciri-cirinya, munculnya Ya'juj Ma'juj, dan terakhirnya pintu tobat terakhir, munculnya matahari di pagi hari di sebelah barat. Itu pintu tobat sudah tertutup. Walaupun menangis dengan nangisan darah, tidak diterima tobatnya. Jadi muncul matahari pagi di timur, di barat, kemudian ke tengah, kembali lagi. Nah disitulah terakhir cirinya, munculnya matahari di sebelah di pagi hari. Nah itu terakhir. Dulu itu saya lagi ngaji masih waktu kecil, itu setiap Jumat itu kata guru kan, kiamat itu harinya hari Jumat, tanggalnya wallahu alam, tahunnya wallahu alam. Setiap pagi Jumat itu matahari semana, istilahnya peka lah, itu kan yang lebih pemahamannya lebih. Nah, kata Nabi, wa Umar qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi bahwasanya itu adalah Jibril. Lelaki itu adalah Jibril datang kepada kamu sekalian mengajarkan tentang masalah agama. Jadi agama Islam, agama itu ya di dalam agama rukunnya Islam, iman, ihsan. Islam berarti 5, iman 6, ihsan 2, muraqabah dan musyahadah. Nah itu. Maka digabungkan 12. Maka ada orang yang enggak iman itu cilaka 13. Cilaka 2, yang enggak sholat, yang itu enggak Islam, yang enggak iman, yang enggak ihsan, berarti cilaka 3, cilaka 12 sama itu. Sebutnya itu, waduh cilaka 12. Berarti cilaka 12 itu apa? Yang enggak ada Islam, iman, ihsan. Gitu. Jadi cilaka 12. Nah itu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wallahu a'lam bishawab. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu hajatina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa nabi ma qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.